Selamat pagi, perkenalkan nama saya Stasien Danisha Lagan dengan NIM 11S23055. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan praktikum pemodelan simulasi, praktikum 5. Kode gitu ya. Udah gila kok ya. Kan sekarang, tak mau lupa. Senin, setiap Senin nggak buka. Aja. Tahu tuh. Kan karena kita pesan sini. Oh, kami belum pesan sana. Pas tak coba sini. Oh iya. Iya. Untuk pembuatan model anvil atau landasan ini dilakukan menggunakan aplikasi Blender. Nah, pertama itu dimulai dengan membuka film baru, lalu menghapus objek default seperti cube agar workspace-nya bersih. Selanjutnya, objek dasar seperti cube ditambahkan dan digunakan sebagai fondasi untuk membentuk badan anvil. Kemudian, modifikasi dilakukan menggunakan beberapa tools utama seperti scale untuk memperbesar atau memperkecil bentuk, serta extrude untuk menambahkan volume dan membentuk bagian kaki serta kepala anvil. Untuk menambahkan detail dan variasi bentuk, digunakan loop cut pada beberapa sisi sehingga mesh bisa dibagi dan diedit lebih fleksibel. Setelah bentuk dasar selesai, modifier seperti bevel diterapkan untuk memberikan efek lengkungan halus di sudut-sudut objek dan subdivision surface digunakan agar permukaan model tampak lebih mulus. Dalam proses materialisasi, material baru ditambahkan melalui tab Material Properties dengan memilih prinsip BSDF sebagai shader utama. Kemudian pengaturan warna dasar, tingkat kekasaran, dan indeks bias diatur agar menghasilkan efek material logam yang realistis. Untuk pencahayaan digunakan beberapa sumber cahaya seperti sun dan area light yang diletakkan pada posisi strategis agar bayangan dan highlight pada anvil terlihat natural. Selain itu ditambahkan objek plane sebagai lantai dan latar belakang untuk mendukung tampilan akhir saat rendering. Kemudian kamera diposisikan dengan tepat agar objek anvil dapat dilihat secara proporsional dalam perspektif 3D. Seluruh proses ini bertujuan untuk menciptakan model anvil yang detail, proporsional, dan realistis sesuai dengan tujuan pembelajaran modeling 3D. Kemudian masuk ke model kucing. Untuk pembuatan model karakter kucing uh, ini menggunakan pendekatan modeling low poly bergaya kartun. Nah, proses diawali dengan membuat bagian kepala menggunakan objek dasar UV sphere atau circle, kemudian disesuaikan bentuknya menggunakan edit mode dan tools seperti grab, scale, dan extrude. Bagian badan dibentuk menggunakan objek silinder atau cube yang kemudian dimodifikasi agar menyerupai tubuh kucing. Kaki dan tangan dibuat dari bentuk silinder yang dipotong dan disesuaikan ukurannya agar terlihat proporsional. Ekor juga dibuat menggunakan silinder dengan bentuk melengkung melalui proportional editing atau Bezier curve yang dikonversi ke mesh. Untuk bagian wajah, mata dan hidung dibentuk menggunakan circle dan diberi material berwarna putih dan hitam untuk memberi kesan ekspresif. Kemudian telinga dibuat dari circle yang diekstruk ke atas dengan bentuk segitiga. Detail tambahan seperti dasi pada leher kucing dibentuk dari objek cube kecil dan diberikan warna biru mencolok agar karakter terlihat lebih hidup dan menggemaskan. Pemberian warna dilakukan melalui material properties menggunakan shade principle BSDF, warna-warna seperti hitam untuk tubuh, putih untuk mata, serta biru untuk dasi diterapkan agar tampilan karakter terlihat kontras dan menarik. Latar belakang dibuat dari gabungan cube dan plane dengan warna cerah untuk menambah kesan ceria dan mendukung suasana kartun. Kamera diposisikan ke arah depan karakter untuk mempersiapkan hasil rendernya. Model ini cocok digunakan untuk animasi atau sebagai karakter dalam game sederhana berkonsep lucu. Lanjut ke model tengkorak.
Eh, Pembuatan model tengkorak ini menggunakan pendekatan sculpting untuk mendapatkan bentuk organik dan realistis. Prosesnya itu dimulai dengan menambahkan objek dasar berupa UV sphere melalui menu Add, kemudian memilih mesh, lalu memilih UV sphere. Sphere ini kemudian di subdivide agar memiliki lebih banyak mesh resolution untuk proses sculptingnya yang lebih halus. Setelah itu mode kerja diubah ke scope mode untuk memulai pembentukan tengkorak. Kemudian di dalam scope mode ini berbagai brush seperti grab, draw, clay strip, crease, dan smooth digunakan untuk membentuk ciri khas dari teks struktur tengkorak manusia. Rongga mata dibentuk dengan draw atau clay brush, lalu diperdalam menggunakan subtract direction. Kemudian lubang hidungnya itu serta detail tulang pipi dan rahang dibuat dengan menggunakan kombinasi antara crease dan inflate untuk menciptakan lekukan dan tonjolan yang natural. Proses ini cukup membutuhkan ketelitian karena bentuk tengkorak memiliki banyak detail kecil. Untuk bagian gigi, objek tambahan seperti silinder atau UV sphere kecil ditambahkan satu persatu menggunakan objek mod. Gigi-gigi tersebut kemudian diatur posisinya menggunakan move, scale, dan rotate agar tampak rapi dan proporsional. Selanjutnya tahap material dilakukan melalui material properties. Pada model ini digunakan jenis surface emission dengan warna kucing cerah dan sering diatur menjadi 5000. Kemudian emission dipilih untuk memberikan efek bercahaya pada tengkorak yang menambah kesan dramatis dan misterius. Setelah material selesai, lighting juga disesuaikan. Kemudian kamera diposisikan di depan tengkorak dengan sudut yang menonjolkan bagian mata dan rahang. Lalu dikunci menggunakan kontrol alternatif knob. Kemudian langkah terakhir rendering. Pada tab render properties, mesin render yang digunakan adalah cycles atau cycles, tergantung kebutuhan hasil akhir. Untuk model ini sudah cukup karena mendukung efek emission secara real time dengan waktu render yang cepat. Dengan proses ini, model tengkorak berhasil dibuat dengan tampilan yang tajam, bercahaya, dan cocok digunakan untuk keperluan visualisasi artistik, game, ataupun animasi. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.